إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد إخواني الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلن فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر muslimin hafizahullah, kita hadir di majlis ini dengan sekian banyak tujuan. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridho saking kersani Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Orang Jawa mengatakan bulan Maulud. Mari kita buka sejenak sejarah tentang manusia yang sempurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengambil hikmah. Keimanan kita bertambah dan akhirnya rasa cinta kita semakin kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan masuk surga bareng dengan Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasul, kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang engkau siapkan untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Aku tidak mempersiapkan amal-amal yang banyak seperti sholat, puasa, sedekah. Akan tetapi sungguh aku mencintai Allah dan mencintai utusan Allah, yaitu engkau Muhammad." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," rawahul Bukhari. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, Nabawi, kabar tentang lahirnya seorang nabi akhir zaman telah banyak diketahui oleh pemuka-pemuka agama. Sebab kitab-kitab mereka seperti kitab Taurat, Zabur dan Injil telah menerangkannya. Mereka tahu perihal lahirnya nabi itu sebagaimana mereka mengetahui ikhwal anaknya sendiri, saking gamblangnya. Ma'asyiral muslimin, maka mereka berlomba dan berdoa semoga dapat kebajikan menjadi perantara kelahiran manusia utama tersebut, menjadi ayah dan ibu nabi tersebut. Tak jarang anak yang lahir pada saat itu mereka namakan Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi dan lain sebagainya, dengan harapan anak mereka itu kelak menjadi nabi yang ditunggu-tunggu. Tapi ma'asyiral muslimin hafizahumullah, rupanya kenyataan tak kunjung datang hingga akhirnya rahmat Allah datang lewat perantara Abdul Muttalib, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan itu pula ada kejadian penting, antara lain
lahir dalam keadaan sujud dan disertai cahaya terang benderang. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Dalam kitab tafsir Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir mengatakan sesungguhnya Aminah berkata, ketika putraku Muhammad lahir, keluarlah cahaya yang menerangi timur dan barat. Kalau bahasa Arabnya sejarahnya anna Aminah taqalat idza kana yaum wiladati asyraqatil anwar qad saddal afar al-masyariq wal maghrib. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Menurut keterangan ulama, cahaya di sini adalah sebuah isyarat akan terang benderangnya dunia ini dengan sinar cahaya Islam, cahaya iman, serta musnahnya perbuatan syirik dan kezaliman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Abu Ajfar bercerita mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, ibuku waktu melahirkanku melihat pancaran cahaya menerangi istana-istana Basra. Kalau sekarang daerah Damaskus, wilayah Syam dan Syria. Ulama mufassir Isyari menjelaskan kenapa negeri Syam dipancari cahaya kelahirannya, karena negeri itulah satu saat Nabi akan menjadi daerah keagungan dan kekuasaan Nabi, sebagaimana diterangkan oleh Ka'ab bahwasanya kitab-kitab dahulu telah menyebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, dan kekuasaannya sampai di negeri Syam. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Inilah sekilas sejarah pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Secara global, utusan Allah adalah manusia yang dicetak secara khusus untuk menyampaikan risalah Allah kepada alam semesta ini. Mereka adalah manusia-manusia pilihan, sebab tidak sembarang orang yang bisa mengemban tugas yang seberat itu. Mereka diberi kelebihan, keistimewaan dan keutamaan lebih dari manusia biasa. Dari segala sisi mereka adalah manusia yang sempurna. Sampai Rasulullah pada saat berbekam cantuk, orang Jawa mengatakan itu darahnya tidak ada yang menetes ke tanah. Semuanya adalah berebutan para sahabat untuk meminumnya. Luar biasa. Sempurna kepribadiannya, akhlaknya, dan kejadiannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meski manusia biasa, tapi beliau tidaklah seperti kebiasaan manusia. Beliau adalah insanul kamil, manusia sempurna tanpa celah. Dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastu kahayatikum, inni abidu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Sesungguhnya aku bukan seperti keadaan kalian. Sungguh aku menginap di sisi Tuhan yang memberikan makan dan yang memberikan minum. Secara akal Allah memberikan minum kepada Nabi Muhammad itu bagaimana? Ini akal kita tidak akan sampai ke sana. Luar biasa. Masyaallah muslimin, dengan hadis ini sudah tampak jelas bahwa sifat Rasulullah dan bahkan utusan-utusan Allah yang lain adalah seperti manusia biasa, tapi wajib disertai dengan sifat yang membedakan antara manusia pada umumnya, seperti sifat-sifat istimewa dan derajat-derajat yang terpuji, agar pandangan kita kepada Rasulullah dan para utusan Allah pantas dan layak dengan kedudukan dan derajat mereka.
Di dalam Al-Quran, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ma'asyiral muslimin, hafidhahullah. Kehebatan beliau Rasulullah bukanlah muncul dari diri beliau sendiri, melainkan anugerah langsung atau paket langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar adzan, suara adzan pasti menyebut nama beliau, disertakan nama Allah di dalam adzan, pasti menyebut nama Nabi Muhammad. Seorang dikatakan muslim atau masuk Islam apabila ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dua kalimat syahadat itu pasti menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, bahkan saking pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, sampai-sampai beliau disebut di dalam sholat melalui bacaan tasyahud tahiyat kita pada sholat, hanya pada sholat itu hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, innal abda idza shalla yunadi rabbah, sesungguhnya hamba Allah tatkala sholat hanya konsultasi, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenapa di dalam tahiyat menyebut nama Nabi Muhammad? Masyaallah muslimin, kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, memuliakan, menolong, mengikuti jejak beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, seraya dengan sering membaca salawat salam sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizahullah, sekilas dari sekian banyak kesempurnaan, keagungan dan keistimewaan beliau Rasulullah telah terungkap, tentunya akan membawa kita semakin cinta kepada idola kehidupan sepanjang masa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada seorang kiai yang memaparkan bahwa Nabi Muhammad kecilnya lembes dan lain sebagainya. Itu riwayat itu salah. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad mulai kecil dijaga oleh Allah, sampai pada waktu ada budaya jahiliyah, Nabi Muhammad kecil diajak oleh mbahnya Abdul Muttalib datang ke sana, tapi Allah menjaga beliau. Katanya Rasulullah, saya pada saat duduk belum dimulai acara itu, saya tertidur sampai akhirnya saya tidak mengetahui, semua pulang saya baru terbangun. Katanya Rasulullah, itu terjadi sampai 2 kali. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya cinta kepada Rasul dan akhirnya kita masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati innahu ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.